Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dari Pendidikan Fisika ICP. Ini merupakan tugas dari mata kuliah Audio Visual Media, dan untuk mempersingkat waktu, mari kita menyimak pembahasan video berikut. Oke, untuk pembahasan materi kali ini, kita akan membahas materi mengenai gelombang cahaya. Pertama, definisi dari gelombang cahaya. Gelombang cahaya merupakan gelombang transversal. Hal ini karena arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarannya. Gelombang cahaya dapat dipantulkan jika mengenai sebuah bidang, baik rata maupun tidak. Gelombang cahaya dapat diteruskan melalui medium gas, air, ataupun padat. Selanjutnya, manfaat dari gelombang cahaya. Yang pertama, satu, dalam bidang kedokteran. Penggunaan sinar X digunakan untuk merekam gambar letak tulang di dalam badan saat terjadi keretakan atau patah tulang. Yang kedua, baik untuk tanaman karena sinar ultraviolet yang sangat dibutuhkan tanaman untuk proses asimilasi dalam tanaman tersebut sehingga kuman yang ada pada tanaman tersebut akan mati. Karakteristik gelombang cahaya. Yang pertama, dispersi cahaya. Dispersi cahaya menjelaskan bahwa jika sebuah cahaya putih yang melewati sebuah medan pembatas akan terurai menjadi beberapa jenis warna. Dalam percobaan dispersi, biasanya digunakan prisma untuk menguraikan cahaya putih seperti di alam pelangi. Yang kedua, interferensi cahaya. Interferensi cahaya menjelaskan bahwa misal ada sumber cahaya yang melewati sebuah celah ganda yang berjarak, maka cahaya akan menimbulkan wilayah gelap terang. Interferensi terjadi jika cahaya yang mempunyai panjang gelombang dan frekuensi yang sama. Yang ketiga, difraksi cahaya. Difraksi cahaya menjelaskan bahwa jika suatu cahaya yang melewati sebuah celah akan pecah menjadi beberapa cahaya yang baru yang terdiri dari wilayah terang dan gelap. Difraksi cahaya ini terbagi menjadi dua, yaitu celah tunggal dan celah banyak. Yang keempat, polarisasi cahaya. Polarisasi cahaya menjelaskan jika suatu cahaya yang melewati sebuah media polarisator akan berkurang intensitas cahayanya dan bisa terlihat dengan mudah. Polarisasi bisa terjadi akibat pembiasan dan absorpsi seperti pada gambar. Penerapan gelombang cahaya dalam bidang teknologi. Yang pertama, satu, yaitu radar. Radar merupakan suatu sistem alat untuk mendeteksi keberadaan, letak, kecepatan, dan arah gerak benda-benda dari kejauhan. Radar digunakan untuk navigasi dan pemanduan. Sistem alat ini terdiri atas pemancar yang menghasilkan radiasi frekuensi radio yang diberikan pada antena yang dapat dipindahkan kemudian dipancarkan sebagai berkas radiasi. Yang kedua, sinar gamma. Sinar gamma merupakan radiasi gelombang elektromagnetik yang terpancar dari inti atom dengan energi yang sangat tinggi. Gelombang gamma memiliki panjang 10 sampai dengan 12 meter dengan frekuensi 1020 Hz. Contoh penggunaan sinar gamma biasanya digunakan dalam media medis seperti proses radioterapi dalam pengobatan kanker dan tumor. Sinar gamma memiliki daya tembus yang sangat besar, sehingga dapat menembus pelat timbal dan pelat besi yang tebalnya beberapa sentimeter. Sinar gamma banyak digunakan dalam ilmu pengetahuan dan ilmu pengobatan. Dalam ilmu pengetahuan, sinar gamma digunakan dalam studi fisika inti dan astronomi. Sedangkan dalam ilmu pengobatan, sinar gamma dimanfaatkan untuk diagnosis dan terapi kanker. Yang ketiga, sinar X. Sinar X atau sinar ronsen merupakan sinar yang mempunyai frekuensi 1016 sampai 1020 Hz. Panjang gelombangnya sangat pendek, yaitu 10 sampai 9 cm atau 10 sampai 6 cm.
Karena panjang gelombangnya sangat pendek, sinar X mempunyai daya tembus yang kuat. Sinar X dapat menembus benda-benda lunak seperti daging dan kulit manusia. Oleh karena itu, sinar ini sering digunakan dalam media medis terutama untuk melihat kondisi dalam tubuh tanpa melakukan pembedahan.